Wahai orang Manado, wahai orang Kupang, wahai orang Flores, wahai orang Papua, wahai orang Toraja, itu tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi itu hanya pandai-pandaian orang barat merevisi sampai ke Indonesia, sampai Anda menjadikan kitab itu sebagai ya sebuah buku yang Anda pakai, yang Anda tenteng meski Anda tidak pelajari untuk menyembah anak orang. Gitu, Bang. Oke, baik. Oke. Jadi ketika Anda menarasikan bahwa sholat ini adalah hukum yang ada di dalam Quran, di mana Quran itu sendiri diklaim sebagai penyempurna terhadap kitab sebelumnya. Nah, jadi apakah bisa dipastikan bahwa yang disembunyikan, isi dari kitab yang disembunyikan ahli Taurat sebelumnya itu adalah sholat? Iya, betul. Al-Quran mengatakan begini. Oke, baik. Di dalam surah Al-Maidah, walaqad ahsallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum ithnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa antumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Allah mengatakan apa? Wahai Bani Israel, aku memilih engkau 12 suku. Aku mengangkat kalian dan aku bersama dengan kalian. Sungguh jika kalian, wahai Bani Israel, melaksanakan salat dan beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, maka aku akan menghapuskan dosa-dosamu dan pasti aku akan masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Akan tetapi kata Allah, paman kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kafir, ingkar terhadap rasulku, utusanku, baik itu Nabi Musa, baik itu Abraham, baik itu Daud, Salomo, Yesus, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Itu kata Allah. Jadi orang-orang Yahudi memang sudah diperintahkan sholat. Makanya Anda baca Matius 26 nomor 39, Yesus sholat. Bukan salto, kaki kanan maju, kaki kiri maju, loncat 2 langkah, la 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 la. Kaki kiri mundur, kaki kanan mundur, loncat ke depan, salto ke belakang, la la la. Itu nggak pernah diajarkan Yesus. Nggak ada itu, Bang. Nah, sementara Anda coba lihat gereja-gereja barat. Mose, apanya itu? Itu nggak pernah diajarkan. Sementara Al-Quran mengatakan lain aqamtumus shalah, dan Yesus mempraktikkan itu, Nabi Yakub mempraktikkan itu, Nabi Musa mempraktikkan, Abraham, semuanya para nabi maju, berdiri, mengangkat tangan, ruku, sujud, menyimpan wajah di lantai kemudian untuk mengingat bahwa dia adalah manusia yang tak berdaya meskipun mereka nabi. Itu. Jadi yang seperti yang saya gambarkan tadi, maju kanan, kiri, salto mundur belakang, roll ke depan, roll ke belakang, salalalala, itu tak pernah dicontohkan. Yesus tak pernah mempraktikkan itu. Jangankan salto-salto di rumah ibadah, orang berdagang aja diobrak-abrik sama Yesus. Jadi seperti itu, Bang. Silakan. Jika Taurat itu memang ada kecatatan, karena kitab sebelumnya itu sudah disembunyikan, harusnya idealnya itu yang harus menyempurnakan itu dari Yahudi sendiri. Tapi di sini justru dari Arab yang mengklaim menyempurnakan Taurat itu. Kira-kira bagaimana itu? Bang, dikasih hukum seupil aja, tegar tengkuknya selangit. Kayak mana dikasih hukum seperti Islam? Sholat 5 kali sehari minimal yang wajib, yang sunnahnya lebih 10 kali, bahkan 20 kali, bahkan 30 kali, bahkan 50 kali. Bulan suci Ramadan
melaksanakan sebulan penuh berhaji. La haula wala quwata illa billah. Yang seupil aja mereka sembunyikan. Kayak mana kalau ada Al-Quran untuk seluruh umat manusia? Bayangkan Bung, bayangkan, pakai logika sederhana. Ada sebuah ketetapan di mana ketetapan itu hanya untuk mereka, untuk mereka, untuk mereka, untuk mereka, dan itu jalan untuk ke jannah, untuk ke surga bagi mereka. Mereka obrak-abrik, perkatak, perkatak, prak. Mereka obrak-abrik. Padahal itu adalah jalan untuk mereka selamat. Apa kata Nabi Musa? Masih kita lihat di dalam Ulangan, misalnya Ulangan 34. Sedangkan aku masih ada di tengah-tengahmu, engkau memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apatah lagi nanti aku tidak ada di tengah-tengahmu. Ini 1400 sebelum Masehi, Nabi Musa sudah mengatakan itu. Bayangkan ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Wah, tendangan penalti dikasih ke Yesus, sampai-sampai mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Mesias. Bayangkan aja tuh. Itu di abad pertama. Kayak mana abad sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya? Hancur. Makanya Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran, wa iskala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Bagaimana itu ayatnya? Saya kok lupa. Di dalam Al-Quran surah As-Saff, Nabi Musa alaihissalam kemudian menangis merintih di hadapan kaumnya. Kemudian lima sunnah nih kata beliau. Kenapa engkau selalu menyakiti aku wahai kaumku? Wa iskala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamun, padahal kalian itu tahu. Inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah rasul Allah untuk kalian. Kalian tahu loh, kalian diperbudak oleh Fir'aun, aku selamatkan. Di depan kita ada lautan yang begitu luas. Aku minta kepada Tuhanku, terbelah laut. Kamu selamat dari sana. Kamu lapar di perjalanan, aku minta langsung makanan yang sudah jadi siap saji jatuh dari langit. Semua dikabulkan. Kau minta tempat, kota, tanah agar kalian hidup damai di sana. Diberikan dan dijanjikan oleh Tuhanku. lima sunan nih. Tapi kenapa kau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal hukumnya cuma sepele loh. Hukumnya cuma apanya? Pada hari Sabat kamu duduk di rumah tenang. Biarkan kemudian orang Lewi yang mengurus kemudian urusan agamamu. Kamu mencari kehidupanmu 11 suku. Dan Imam Lewi yang menjadi penopang kehidupanmu. Keturunan Harun yang menjadi pengesahan imanmu. Itu kata Tuhan. Baik dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Tapi apa yang terjadi? Diobrak-abriknya hukum itu. Coba. Bagaimana kalau Al-Quran yang diberikan kepada mereka? Ya ampun. Apa yang terjadi dengan sholat? Apa yang terjadi dengan puasa? Apa yang terjadi dengan zakat? Apa yang terjadi dengan semua hukum ini? Babak belur, semua yang dibuat seperti jadi bungkusan kacang jadinya kitab suci Tuhan itu. Bukti? Mau bukti? Mana kitabnya Nabi Musa? Mana kitabnya Nabi Daud? Ada? Ada? Tak ada, Cak Ayu. Tak ada. Apa yang kalian pegang hari ini? Kitabnya Nabi Musa. Oh, jangan mimpi. Apa yang kalian pegang hari ini? Kitabnya Nabi Isa, Yesus. Jangan mimpi. Kitab yang kalian pegang itu adalah kitab yang diperam dari abad ketiga sebelum Masehi oleh kekaisaran Roma Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Perjanjian baru itu adalah surat-surat dari orang yang tidak jelas. Dari Lukas, siapa Lukas? Dari Markus, siapa Markus? Dari Paulus, siapa Markus? Siapa Paulus? Mana Injilnya Yesus? Ada? Oh, tidak bisa lolos. Jangankan kitabnya, jangankan Injilnya Yesus, Yesus aja dipantek, apalagi pengajarannya. Lalu Al-Quran mau diberikan kepada mereka. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa, Bang. Kenapa? Mereka tidak bisa pegang amanah. Begitu firman Tuhan datang, disimpan di belakang. Begitu di depan dibaca sepele, dibuang lagi ke belakang. Begitu dikasih kesempatan untuk bertobat, dibuang lagi ke belakang. Bayangkan apa kata Allah. Allah mengutuk mereka dikarenakan mereka itu ingkar terhadap semua firman Tuhan yang datang kepada mereka. Setiap datang Nabi selalu diolok. Itu kata Allah.
Wa ma ya'tihim bir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Itu ya ayatnya ya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Betul. Setiap kali Allah mengutus rasul kepada mereka, rasul itu, nabi itu pasti diolok-olok oleh mereka. Siapa nabi yang lolos dari hinaan mereka? Tak ada, Cahayu. Semua dihina oleh mereka. Makanya Allah mengatakan apa? Wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka melanggar janjinya, maka aku laknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Ini baru beberapa hukum dikasih kepada mereka, sudah mereka tanggalkan. Coba Anda baca Matius 23 dengan teliti. Apa kata Yesus? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan, tapi ingat, jangan kau mengikuti perkataan mereka, jangan kau ikuti perbuatan mereka, kata Yesus. Sebab mereka tahu Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka hanya berbicara tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Itu kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, orang banyak yang berdiri di sini yang tidak kemudian menjalankan Taurat, terkutuklah mereka. Itu kata Yesus. Nah, jadi kalau Al-Quran datang kepada mereka, apalagi dalam menggunakan bahasa Arab, aduh, payah itu, susah. Jadi hikmat kemudian Al-Quran itu diwahyukan, diberikan kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, karena mereka kemudian adalah bangsa yang amanah. Bayangkan 1400 tahun silam mereka tidak pernah merubah sedikit pun Al-Quran, wahyu Allah yang datang kepada mereka. Murni masih terjaga sampai hari ini. Seperti itu, Bang. Ya, Bang. Kalau demikian, lalu kenapa Islam sholat? Padahal itu hukum Taurat yang disembunyikan oleh orang Yahudi, ahli Taurat. Nah, Anda sendiri mengklaim bahwa Taurat itu hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi. Nah, sholat itu adalah salah satu hukum di dalam Taurat yang disembunyikan oleh ahli Taurat. Lalu kenapa Islam sholat? Oke. Jadi Tuhan memberikan hukum-hukum kepada setiap umatnya melalui nabinya. Al-Quran mengatakan inni ma'akum. Lalu kemudian ketika dikatakan oleh Allah inni ma'akum, Allah mengatakan lain aqamtumus shalah. Ini kan tantangan. Ini tantangan Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat berapa ya? Ayat 12, sorry. Allah mengatakan inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna anhum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar jika kamu, itu pertanyaannya, itu pernyataan Allah, sungguh jika kamu sholat, menunaikan zakat, lalu beriman kepada rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan pasti aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Tetapi, kata Allah, barang siapa yang kufur ingkar di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Pertanyaannya, ketika Allah mengatakan jika kamu melaksanakan sholat, pertanyaan, apakah mereka sholat? Tidak. Makanya Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi hidup keberagaman yang lebih baik itu adalah hidup beragama yang hukum-hukum kaidah ibadahnya jauh lebih sempurna dari apa yang diwahyukan Tuhan kepada Bani Israel.
Maka salatnya yang tadinya hanya 3 kali sehari, salat yang lebih akidah, yang lebih sempurna, agama yang lebih sempurna adalah salat yang lebih banyak dalam sehari semalam. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Makanya dikatakan apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ulaika hum, kata Allah, mereka itulah warizun, yang mewarisi alladzi yarisunal firdaus. Jadi orang yang salat, khusyuk dalam salat, mereka itulah yang menerima, yang mewarisi surga Firdaus. Jadi orang Yahudi yang salat khusyuk, orang Islam yang salat khusyuk, maka kata Allah, merekalah yang mewarisi surga Firdaus. Salatnya Yahudi untuk Yahudi, metode, cara, kaidah, rukun dan sunnahnya untuk mereka. Sedangkan salatnya umat Islam itu ya untuk Islam. Bukan salatnya Yahudi yang kami pakai, tapi salat yang datang diterima oleh Rasulullah ketika Rasulullah kemudian Isra Mi'raj. Makanya Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian wahai umat Islam sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian. Baik, berarti bisa dikatakan gugur ya pendapat Bang Suma yang mengatakan bahwa Taurat itu hanya untuk Yahudi, karena kenyataan Islam juga sudah memakai hukum Taurat kan, dengan menggunakan hukum sholat. Taurat untuk Yahudi, di dalam Taurat ada sholat. Al-Quran untuk Islam, di dalam Al-Quran ada sholat. Kami nggak menggunakan Taurat. Hanya saja Taurat dan Al-Quran berasal dari Tuhan yang sama, sehingga metode ibadah untuk berhubungan kepada pencipta langit dan bumi itu sama. Berdiri, ruku, sujud, sama. Tapi sholatnya orang Yahudi ada di Taurat, sholatnya orang Islam ada di Al-Quran. Begitu cara belajarnya, saudaraku. Silakan. Kenapa saya berpendapat seperti itu, Bang Suma? Karena saya mengikuti narasi Anda dalam berpikir. Jadi karena Anda tadi mengklaim bahwa isi dari Quran yang telah disembunyikan oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu adalah tentang sholat. Nah, berarti ketika sholat itu sudah sholat itu, hukum sholat itu sudah diketemukan, berarti dia menyempurnakan terhadap hukum yang hilang. Nah, sedangkan hukum yang hilang itu, hukum Taurat yang telah disembunyikan itu kan hanya diperuntukkan untuk Yahudi. Nah, makanya saya bertanya, lalu kenapa Islam menggunakan itu? Kalau memang itu hanya disempurnakan untuk orang Yahudi. Seperti itu, Bang. Oke, Bung, sekali lagi saya katakan contoh nih ya, tak kasih contoh supaya paham. Di dalam kitab Kejadian 17:3, di dalam kitab Yosua 5 nomor 14, Bilangan 20 nomor 6, 1 Tawarik 21 nomor 16 dan bla 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 bla, seabret data di dalam Bible Perjanjian Lama yang menceritakan mereka orang-orang terdahulu itu tersungkur di hadapan Tuhan dengan cara sujud. Nabi Musa kemudian sujud, Nabi Yosua sujud, Nabi Yakub sujud, kemudian Nabi Daud sujud. Semua sujud dalam beribadah. Daniel pun sujud dalam beribadah. Semuanya. Mazmur 4 nomor 4, Mazmur 95 nomor 6, Mazmur 22 nomor 29. Kemudian ada lagi dalam kitab satu Raja-Raja 18:42. Semuanya mereka sujud beribadah. Tapi bacaannya kita tidak tahu. Zikir-zikirnya, pemujaan-pemujian kita tidak tahu. Karena kenapa? Itu hukum kaidah untuk mereka. Nah, sekarang umat Islam juga melakukan hal yang sama. Perintahnya ada di dalam Al-Quran. Bukan perintahnya ada di dalam Taurat. Bukan. Perintahnya itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak ada kemudian unsur sedikit pun yang mengadakan bahwasanya salatnya umat Islam itu dikarenakan meniru-niru orang Yahudi. Tidak. Contoh misalnya dalam Al-Quran
kita lihat salah satunya adalah perintah salat Isya. Kita ambil perintah salat Isya di dalam Al-Quran yang kemudian kami lakukan setiap hari sebagai rutinitas ritual. Itu diterangkan dalam surah An-Nur ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul ulum minkum thalatha marrah min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiba atau thiyabakum min zahira wa min ba'di salatil isya. Jadi diperintahkan itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik, yang belum dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum salat subuh. Diperintahkan kemudian ada disebut salat subuh ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan setelah salat Isya disebutkan kemudian. Lalu bagaimana salat subuh? Lalu bagaimana salat Isya? Siapa yang mengajarkan kita? Rasulullah Muhammad SAW lalu mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jelas itu. Lalu kemudian bagaimana dengan salat zuhur? Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang kami praktekkan setiap saat, bahwasanya umat Islam menjadikan salat zuhur itu adalah sebagai salah satu rutinitas ritual ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anan fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ada perintahnya. Nah, sekarang cari, ada nggak salat Isya di Torah yang perjanjian lama? Ada nggak salat subuh di perjanjian lama? Ada nggak? Tak ada, Cahayu. Cuman perintah salatnya dan tata caranya itu yang digambarkan. Tapi tentang gambaran bacaannya seperti di Islam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kaidahnya jelas, bacaannya jelas, seluruh dunia membacakan surah yang sama. Amin. Semua jemaat teriak di belakang amin. Nah, di dalam perjanjian lama ada enggak yang kayak gitu? Tak ada. Jadi enggak sama. Salat di dalam hukum Torah ada, tapi berdasarkan Torah. Salat di dalam ajaran agama Islam ada, tapi berdasarkan Quran. Kenapa perintah itu ada? Kenapa sama? Karena berasal dari Tuhan yang sama. Sedangkan Anda, mohon maaf nih, Anda lihat coba di YouTube gereja-gereja barat itu, musik, paratak pak 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 pung pakatak parakapung pakapak parakapung parapak pak pak parapung parakapak pak 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 pum. Belum lagi lampu-lampu, wah, kayak ambulans tabrakan. Itu dari mana pola ibadah seperti itu? Tak ada diajarkan. Al-Quran mengabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang dulu diberi kitab oleh Allah, mereka sholat, bukan jengkrak-jengkrak. Bukan seperti itu, Bung. Silakan. Ini kulihat gereja, kalau jemaat semakin kurang, semakin lengkap alat musiknya. Bang Suma. Iya. Berarti bisa dikatakan bahwa Islam sudah punya Taurat sendiri ya, di luar Taurat Nabi Musa. Mati nih ya. Taurat itu kitabnya Nabi Musa.
Di Islam tidak ada Taurat, di Islam tak ada Injil. Yang ada di Islam itu adalah Al-Quran. Cakupannya adalah dimensi wahyu Allah yang pernah datang kepada Nabi Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Musa, dan kemudian Isa alaihissalam. Bukan berarti Taurat ada di dalam Al-Quran, tidak. Taurat kepada Nabi Muhammad. Karena gimana? kan tadi abang kan mengatakan bahwa yang hilang itu adalah hukum sholat, kan begitu. Nah, ketika yang hilang itu sudah disempurnakan lewat Al-Quran dan umat muslim mengenal bahwa yang hilang itu adalah sholat, berarti kan karena sholat ini adalah bagian dari hukum Taurat yang hilang, berarti kan bisa dikatakan bahwa muslim sudah menggunakan hukum Taurat yang baru yang telah diperbaharui, kan? Hukum Tuhan, hukum Tuhan yang baru itu baru tepat. Hukum Tuhan yang baru datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada seluruh umat manusia di luar hukum Musa. Musa ya untuk kaumnya. Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 100, kita baca ya, ayat 144 sampai 145. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan seperti yang akan saya bacakan kepada saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami wa husma antaituka wa kum minasy syakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku, hukum-hukumku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila likulli syai'in fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan wahai Musa, telah kami tuliskan untukmu pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Suruhlah kaummu. Kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan Bani Ismail. Seperti itu Bang siapa namanya? Bang Forex. Lanjut. Ya, Bang. Jika sudah ada hukum baru yang diberikan untuk manusia lewat lewat Muhammad, lalu mengapa masih dipermasalahkan hukum Taurat yang diklaim bahwa telah disembunyikan oleh ahli kitab sebelumnya, Bang? Oke. Yang pertama, ada dua hal. Mereka orang Yahudi masih belum beriman kepada Al-Quran. Mereka masih berpegang teguh kepada apa yang mereka katakan kitab Talmud. Apa Talmud itu? Kitab tafsir. Apa yang mereka tafsir? Kitabnya yang mereka sebut dengan kitab Tanakh. Mereka masih berpegang teguh kepada kitab-kitab itu. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, ya ahlal kitab, wahai kalian yang memegang Taurat, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanan subul salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni
wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah, dengan Al-Quran itulah Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi orang-orang Yahudi itu dipanggil, masalahnya mereka tidak terpanggil, kemudian mereka nggak merasa, mereka masih tetap aja seperti itu. Yang kedua adalah orang Kristen. Orang Kristen ini jauh lebih parah karena mereka dikategorikan dalam Al-Quran sebagai orang yang zalim. Sudah tahu kitabnya Nabi Musa sudah tak ada. Yang mereka pegang cuman kitab-kitab yang diterjemahkan dan direvisi dari bahasa ke bahasa. Lalu kemudian perjanjian baru mereka itu tidak ada legitimasi kemudian dari Yesus. Mereka tetap aja kekeh memperjuangkan apa yang mereka percayai. Padahal sedangkan orang Yahudi aja dipanggil, apalagi kalian orang Kristen. Sedangkan Al-Quran itu datang untuk seluruh umat manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Seruannya kemudian sangat jelas itu. Ya ayuhan nasu qad ja'akum rasuluna bil haqqi min rabbikum fa'aminu, dan seterusnya. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian beriman kepada Rasul kami. Itu kepada seluruh manusia. Sedangkan orang Kristen tahu seruan-seruan yang muncul di perjanjian lama dan juga perjanjian baru itu hanya spesial untuk orang-orang Yahudi kemudian. Dan surah-surah Paulus hanya diperuntukkan kepada kelompok dan orang-orang tertentu saja. Tapi begitupun mereka tahu, meskipun mereka tahu, tetap aja mereka tegar tengkuk. Tetap aja Kristen itu membangkang. Maka dua hal ini, Yahudi dan Kristen sama-sama, yang satu sesat, yang satunya kemudian zalim, yang satunya fasik, yang satunya zalim. Orang Yahudinya fasik, orang sebagian mereka fasik, dan orang Kristen seluruhnya zalim. Itu loh. Dan ini saya sudah menjelaskan berulang-ulang. Jadi ketika saudara mengatakan kenapa kemudian ada seperti itu, ya memang karena Al-Quran dikata Nabi Muhammad SAW dikatakan begini. Sorry ya, 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aqlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Siapa aja yang hadir di sini, mohon tegur saya kalau saya salah baca Quran. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang tidak bisa mengerti tentang Torah, tidak mengerti tentang Zabur, tidak mengerti tentang Injil, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang datang, yang terang, yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beriman. Ayat ini menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menghapuskan segala hukum Tuhan yang pernah datang kepada mereka sebagai beban mereka, sebagai belenggu-belenggu yang ada di pundak mereka. Maka Al-Quran datang, hapuskan semua belenggu, hapuskan semua beban yang ada bagi kalian, kata Allah. Ikutlah kepada Nabi Muhammad, muliakanlah beliau, tolonglah beliau, karena beliau membawa Al-Quran Nur sebagai cahaya untuk menerangi kalian. Mereka itulah orang-orang yang beruntung ketika kalian mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Artinya, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang Kristen, tak usah lagi kau pedulikan dengan hukum-hukum yang pernah datang kepada Tuhan, ya, kepada kalian dari Tuhan. Nabi Muhammad sudah membebaskan kalian dari beban-beban itu. Nabi Muhammad sudah memerdekakan kalian dari belenggu-belenggu itu. Saatnya sekarang Anda turut kepada Al-Quran saja. Jangan lagi kepada yang kalian
Jadikan sebagai panduan. Kenapa? Karena itu tak lagi murni. Karena Tauratnya Musa tak ada lagi, kitabnya Yesus tak ada lagi. Maka yang ada sekarang, merdekakan dirimu dari kitab-kitab itu, dari hukum-hukum itu. Sekarang yang berlaku adalah hukum Islam yang didatangkan melalui Al-Quranul Karim. Itu maksudnya surah Al-A'raf ayat 157. Sekali lagi kepada guru-guru saya, kalau saya salah baca tolong ditegur, jangan sungkan. Demikian, silakan Bung. Oke Bang Suma, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Baik Saudara Forex, kalau besok-besok masih ada pertanyaan tentang Islam, jangan sungkan saudara, silakan Anda bertanya sebertanya-sebertanyanya. Yang penting tujuannya itu belajar untuk edukasi, bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat. Nah, kalau bertanya apapun itu tentang Islam, insya Allah kami akan bantu untuk menjawab sebisa kami, sepengetahuan kami. Kalau ada keterbatasan atau ada yang salah atau ada yang kurang, itu karena keterbatasan saya sebagai seorang Islam, bukan keterbatasan Al-Quran. Apapun yang Anda tanya, pasti Al-Quran bisa jawab. Cuma sayanya yang belum maksimal pengetahuannya tentang Al-Quran. Sekira begitu. Terima kasih juga kepada saudara atas pertanyaan. Baik, thank you. Saudara juga sehat selalu. Oke, assalamualaikum Suma. Waalaikum, saudara Wahab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Saya boleh bertanya Suma? Boleh. Anda baru mengatakan apapun yang ditanya pasti akan dijawab oleh Al-Quran. Betul ya? Terkait dengan hukum-hukum, silakan. Oh, terkait dengan hukum. Oke. Anda dan Islam itu selalu mengklaim milah Ibrahim. Ya, betul. Maksudnya milah Ibrahim itu apa yang kamu klaim, dan baik. Apa contohnya seperti apa? Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan orang yang membenci Milla Abraham atau dinul Abraham atau agama Abraham atau Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia, dan sungguh di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi Milla Abraham itu salah satunya ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Quran di surah As-Saffat ayat 106, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ diterangkan ujiannya, inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata kepada Ibrahim. Apa itu? Nabi Ibrahim diminta untuk mempersembahkan anaknya untuk menjadi kurban. Tapi apa kata Allah? Wa fadainahu bizibhil azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, Milla Abraham mengajarkan kemudian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika perintahkan dirinya untuk menyembelih anaknya, Allah menggantikan sendiri anak yang harus jadi korban itu menjadi hewan. Maka apa yang terjadi dalam kitab Kejadian pun diterangkan, itu hanya ujian. Setelah semua itu Allah menguji Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, ya sahutnya, wahai Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, katanya, pergilah ke tanah Moria, persembahkannya di sana. Apa yang terjadi setelahnya? Berlanjut cerita, ternyata yang dipersembahkan itu adalah domba, bukan Ishak, bukan anaknya. Berarti ini hanya ujian. Al-Quran juga mengatakan itu hanya ujian. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap
umat aku telah syariatkan sebuah hukum penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah dan atas karunia Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi milah Abraham itu adalah kurban hewan. Kami mengikuti itu. Besok hari, beberapa hari ke depan kami kurban hewan. Ishak kurban hewan, Ismail kurban hewan. Satu. Nabi Abraham kemudian diperintahkan untuk apa? Untuk bersunat. Bersunat apa? Bersunat kulub. Perintahnya pun datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengikuti kaidah-kaidah itu. Apa itu? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu, kami perintahkan, kami instruksikan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah itu. Apa itu? Sunnah, kurban. Ini perintah. Lalu apa yang ketiga? Tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu. Apa yang dikatakan? Wasambiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada is hadra Ya'qub maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Abraham, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub semua menyembah kepada Allah satu Tuhan. Umat Islam juga demikian, menyembah kepada Allah satu Tuhan. Jadi milah Abraham adalah menyembah kepada Allah satu Tuhan, berkurban-kurban hewan, dan bersunat-sunat kulub. Itu yang kami ikuti dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pamungkasnya adalah kami umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setiap saat. Setiap saat kami sholat, kami lakukan pemberkatan. Kami punya keturunan, kami ajarkan mereka melakukan pemberkatan. Anak kami kemudian punya keturunan melakukan pemberkatan. Anak kami nikah dengan orang bule, anak cucu kami yang bule melakukan pemberkatan. Siapapun di Islam pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Sedangkan dalam Kejadian 12 nomor 3. Nomor 3 apa nomor 6? Di situ terang kali dikatakan, barang aku memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kami setiap hari memberkati. Umat Islam begitu dia ibadah pasti melakukan pemberkatan dan tidak pernah mengutuk Nabi Abraham. Makanya Al-Quran mengatakan, Bung, sekali lagi Al-Quran mengatakan apa? Ketika diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, sunat, kurban hewan, menyembah satu Tuhan, hanyalah orang yang memperbodoh, memperjoblok, mempertulul dirinya sendiri. Dan itu kita lihat hari ini. Orang yang membenci satu Tuhan, membenci kurban hewan, membenci sunat kulub, itu hanya orang yang culul. 1 Korintus 4 nomor 10. Kami culul karena Yesus Kristus. Begitu, Bang. Oke, Bang Suma, Anda sudah memaparkan arti milah Abraham. Ya. Ada 3 ujian yang nyata, yaitu mempersembahkan anaknya menjadi kurban. Kemudian Allah menggantinya menjadi kurban hewan. Yes. Yang pertama saya bertanya kepada Anda, apakah Islam pernah mengikutinya? Ujian yang nyata mempersembahkan anak-anak Islam untuk menjadi korban. Kemudian nanti kurban itu akan diganti oleh Allah SWT menjadi hewan. Silakan. Oke. Jadi yang disyariatkan kemudian yang dicontohkan kemudian Nabi Abraham alaihissalam itu adalah kurban hewan, bukan kurban manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa nama anaknya itu Yishmael? Karena Nabi Abraham itu awalnya selalu memohon, awalnya selalu berdoa. Apa permohonannya? Apa doanya? Minta anak. Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah aku anak, please. Tuhan, masa sampai setua ini aku belum punya anak? Udah hampir 1 abad usiaku Tuhan. Siapa yang telah menjadi penerusku Tuhan?
Ayolah Tuhan, berikan aku anak, please. Istriku sudah hampir mandul. Itu Nabi Abraham meminta, kemudian Allah mengabulkan. Makanya setelah dia kabulkan, apa nama anaknya? Yismail. Apa arti Yismail? Tuhan mendengarkan doa. Maka didatangkanlah anaknya Ismail. Ketika didatangkan anaknya Ismail, Allah ingin meminta anak itu kembali, diuji. Aku minta anaknya kembali, apakah dia masih bertakwa, apakah dia masih taat kepada aku. Dimintalah itu anaknya Ismail. Kembalikan anakmu itu kepada aku, sembelih, bunuh. Apakah orang ini mau atau tidak? Nah, sekarang umat Islam begitu enggak? Ada enggak yang berdoa seperti itu? Ya Tuhan, berikanlah kami anak, kami sudah mandul, kami udah tua hampir 100 tahun. Ada enggak yang kayak gitu? Tak ada. Jadi itu berlaku ujiannya hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mila yang diikuti bukan mila yang ikut anak, bukan mila yang beli anak. Mila yang diikuti, yang disembelih adalah hewan kurban. Demikian. Oke. Ya. Ya, jadi jelas di sini bahwa Islam itu tidak mengikuti mila Ibrahim yang mempersembahkan anaknya, baru ketika Islam mempersembahkan anaknya baru diganti kurban hewan oleh Allah SWT. Ya, itu juga hak-hak Anda sekalian, karena di dalam mila Ibrahim pun kurban hewan itu berbeda dengan Islam. Oke? Karena kurban Ibrahim, maksudnya itu kurban hewan itu dibakar di atas mesbah habis oleh api. Sementara kurban Islam itu dibagi-bagikan, dimakan di rumah masing-masing. Oke, jadi sudah berbeda ya. Mila Ibrahim itu tidak pernah dilaksanakan oleh Islam di dalam uji kenyataan mempersembahkan anaknya. Sekarang kedua saya mau bertanya. Nah, ntar dulu bang, ntar dulu, jangan berkesimpulan begitu, Bang Yuma dulu, jangan berkesimpulan, nggak bisa. Ya. Ya, jadi masalahnya sangat jelas kalau. Ya, ntar dulu bang, giliran Bang Yuma lagi, jangan berkesimpulan. Buktikan dulu, nak. Ntar dulu, jangan berkesimpulan, silakan Bang Yuma. Jadi mila yang dimaksud itu kurbannya hewan, ya bukan manusia. Faktanya bukan Ismail yang disembelih, hewan. Dan Iya, kami tapi mengikuti. Anda kan berangkat kan dari mempersembahkan anaknya. Loh, betul tidak? Mila Abraham itu yang dikurbankan itu hewan. Iya, hewan. Oke, terus? Bukan manusia kan? Terus? Dan apakah kami Islam juga mengorbankan hewan di atas ya, mesbah? jelas kami kurbannya hewan. Di mana? Ini sebentar lagi di masjid saya itu sudah 3 ekor yang mau saya kurbankan sedikit lagi. Oh iya. Nabi Ibrahim dan keturunannya melakukan itu. Hanya Kristen yang kurbannya manusia. Ya, silakan. Mila Ibrahim itu kurban hewan itu dibakar di atas mesbah, habis dibakar. Bukan metodenya. Ya? Bukan metodenya. Yang jadi korban. Yang jadi korban di Abraham itu apa? Hewan. Jadi korban di Islam itu apa? Hewan. Itu yang dimaksud. Loh, kok Anda cari, oh ini dibakar, ini disate, ini dicapcai. Wah, ada aja cara Anda. Itu cara orang menolak kebenaran itu kayak begitu. Ya, oke. Sah-sah saja dulu, ya. Pak Wahab. Iya dulu, dong. Pak Wahab, ntar dulu. Kalau yang kedua, ntar dulu, belum kelar. Kalau boleh nggak Kristen satu? Ya. Boleh nggak Bang Handi satu dia, saya satu juga. Iya, silakan Bang Yuma lagi ya kan. Tanya. Gantian bertanya Bang Yuma lagi, silakan. Ya. Oke, Bang Suma. Ya, saya bertanya. Yang kedua, Ntar dulu, giliran Bang Yuma lagi. Bang Yuma dulu kepada Anda. Saya hampir 2 jam ditanyai sama Kristen tadi. Ya, silakan Bang Yuma lagi, silakan. Satu pertanyaan. Apakah Bapak orang-orang Kristen itu mengaku sebagai pengikut Yesus? Kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Mate bija. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mate bija. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 6, di situ jelas dikatakan bahwasanya siapa yang berkata bahwa Yesus Kristus ada dalam dirinya, maka dia harus hidup
sebagaimana Yesus hidup mati meja. Pertanyaan saya, Pak, Yesus mati disalib. Kristen mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, yang percaya kepadaku adalah dia yang melakukan apa yang pernah aku lakukan. Yohanes 14:12. Kenapa orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus, tetapi kenapa orang Kristen tidak mati disalib, Pak? Oke. Silakan, Pak. Silakan jawab. Tunggu dulu. Jedar. Di mana dalilnya Yesus mengatakan di mana dalilnya Yesus mengatakan harus mengikuti apa yang dia lakukan? Yohanes 14. Yohanes 14. Nomor 12. Nomor 12. 12. Yohanes 14 ayat 12 tidak menyebutkan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut dia harus melakukan apa yang dia lakukan. Loh, coba cek ayatnya. Saya baca dulu. Saya bacain. Silakan. Ya. Saya bacain dulu. Anda ini nggak banyak pernah bebel. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu. Oke. Di sana tidak menyatakan bahwa setiap apa yang dia lakukan itu harus kita lakukan juga. Tetapi setiap apa yang dia kerjakan, dia kerjakan. Ya. Jadi semua bisa mengerti ya. Jadi itu Tunggu. jawaban saya. Tunggu, Pak. Tunggu. Yesus mengatakan dengan sangat jelas di sana bahwasanya aku berkata, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada aku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan salib, mati di atas tiang salib. Itu pertama. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup, mengakhiri hidupnya di atas tiang salib. Iya, jadi pertanyaannya apa? Bapak kenapa tidak mengakhiri hidup dengan salib juga? Belum waktunya, Bang. Simpel saja jawabannya. Belum waktunya. Apa memang Kristen itu setiap mati disalib? Itu terserah Anda. Ya. Tapi terserah. Anda bertanya kepada saya, ya belum waktunya. Jadi kalau umpamanya ada orang Kristen yang mati tidak disalib, berarti konsep berpikir Anda yang salah. Ya kalau begitu Pak Wahab izinkan saya. Tahu dulu Pak Wahab. Halusinasi. Modal jidat. Tahu dulu Pak Wahab. Silakan ini live. Ini live. Silakan Anda berbicara supaya keluarga Anda mendengarkan. Katakan begini, hai keluargaku, kalau saya nanti akan mati tolong disalib. Gitu ya. Silakan Pak. Buka. Silakan. Kita rekam. Hai keluargaku, jika memang akhir hidupku aku harus disalib, Ya, lihat. Ikutin saya. Oke. itu cara penyesatan. Katanya, Oke, Sum, saya sudah menjawab Anda. Saya mau bertanya lagi. katanya Anda Mengenai Mila. mau mati di titip pesan Iya, saya bahwa nanti bertanya dulu, Mila. saya meninggal nanti tolong saya disalib, begitu. Ya, diulang Pak. Diulang pesannya Pak. Iya, Pesannya Pak. Suma, Anda disunat tidak? Diulang dulu Pak. Kita dulu jangan pindah dulu Pak. Kita dulu. Allahu Akbar, Masya Pak Allah. jangan pindah dulu Pak. Tolong pesan-pesannya Pak. Pesan-pesan kepada keluarga Anda Pak. Silakan. Baru sang ada Kristen pesan-pesan keluarga untuk mati disalib. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini ruangan diskusi atau bagaimana? Bahaya pertanyaannya Ini Bang ruangan Jono. diskusi Pak, bukan ruangan tipu-tipu di sini. Bukan Bapak tipu-tipu. mengatakan Anda hidup seperti Yesus hidup. Anda, Yesus mengatakan 1 Yohanes 2 nomor 6, barang Anda sudah siapa yang menipu mengaku, tadi. barang siapa mengaku dia ada di dalam Yesus atau Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib Bila Ibrahim hidup pertama sama saja kalian seperti itu sudah gagal. sama Gagal seperti total. Yesus. Gagal total. Anda mengaku pengikut Yesus,
Ternyata Mila kalau pertama mengaku Ibrahim pengikut saja, Yesus, Pak, kalau mengaku sebagai sudah pengikut gagal, Mila Ibrahim. Yesus, kalau mengaku pengikut Yesus, Islam maka Bapak Islam harus tidak hidup mau- seperti Yesus, maka Bapak harus disalib, gitu loh Pak. gagal kalian itu, Mila. Ya biarkan orang lain yang menilai, tidak masalah. Ya, Kan semua Bapak semua yang- bagaimana? Anda disunat tidak? Anda mengikuti Anda Mila akan Ibrahim. mati disalib tidak? Belum selesai loh, Belum selesai nih Pak. belum selesai. Ya sudah jawab 2 kali. Enggak. Anda mati cuma disalib. kalian tidak puas, kalian jawab. Anda mati disalib. Bertanya terus. Anda mati disalib. Kalau saya ditentukan, belum Ya. saatnya semua. Anda tidak mengerti. Berarti Anda belum ditentukan sebagai pengikut. Oh, Kalau begitu, karena pengikutnya Jangan cepat harus begitu melakukan, berpikir, Suma. karena pengikutnya harus melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Ayo, sekarang saya tanya, Nah, apakah Yesus itu Anda yang ini konsep berpikir Anda, kalau mau di Yesus itu Pak dibunuh atau memang dia datang untuk mati? Itu dulu. Yesus datang untuk mati di atas tiang salib. menyelamatkan. Menurut konsep Kristen, Yesus datang untuk mati di atas tiang salib. Berarti dia yang bekerja untuk disalibkan. Berarti semua Kristen kalau mengaku sebagai pengikut harus mati dengan cara dipantek. Ingat Bang Juma, sebelum disalib harus siapkan ngomong anggur asam. suka-sukamu saja, Sum. Hah? Ngomong suka-sukamu. Lah itu Harus siap. fakta dalam Bible Anda sendiri kok. Saya bacakan pelan-pelan ya, saya bacakan. Iya. Di dalam Yohanes 1 Kifli. nomor 2 nomor 6. Dengar. Barang siapa Kifli, dengar dulu Kifli. barang Sama- siapa Tunggu, mengatakan barang Kifli. siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib Mila wajib, Ibrahim. Pak. wajib dia wajib hidup sama Ketakutan dulu, seperti Mila Ibrahim. Yesus hidup. Mila Ibrahim dulu dituntut. Mila Ibrahim sudah selesai Pak. Kurban hewan. Ibrahim hewan kurbannya, Ada 3 yang Anda Islam katakan kurbannya tadi. hewan. Sama kan? Kristen kurbannya Tuhan, Tidak dewa, ada. anak dewa. Nah, sekarang giliran Anda. Kalau saya dengan Nabi Ibrahim Tidak ada hewan sama-sama yang seperti kurban Islam. hewan, sama-sama kurban hewan. Kalau kami Dimakan sama seperti kami, Pak, sama kami, Pak, Kurban sama, hewan, Pak, Pak, Udah kami mulai nggak sama. kondusif. Ibrahim ya. itu dibakar, Bang. Bapak, Udah mulai nggak kami- kondusif dia nih. Kami Sudah sama habis. Nabi Harus- Ibrahim kurban hewan. Sudah begini parah. Umat Islam kurban hewan. Sama kami. Nah, Yesus kurbankan Nah, dirinya sama. di atas tiang salib. Orang Kristen kurbankan dirinya di atas salib tidak. Jawab. Abraham tidak bawa kurbannya ke rumah. Jawab dulu, Pak. dasar. Tidak bawa kurbannya ke rumah. Udah mulai nggak kondusif diturunkan. Iya, Udah mulai turunkan aja. kepanasan dia, udah mulai Iya, kena dia. mulai emosi dia, mulai miring. Mulai emosi dia. Parah. Dah, Mulai emosi turun. dia. Kamu ke gereja saja, dari belakang kamu plototin pantat pendeta itu, jilat anusnya ya. Mudah-mudahan otakmu sembuh. Dia bertanya bertubi-tubi dijawab. Baru satu pertanyaan Bang Juma bikin dia pusing. Habis itu dia pakai cara Paulus. Wah, ya nanti kalau sudah ditentukan, saya mati saya dasar penipu. Jangkrik. Udah dibacakan gitu loh. Nanti Pak Wahab nanti kalau Anda meninggal, sebelum meninggal ya, tulis di situ kepada permintaan kepada keluargamu. Kalau saya nanti mati, tolong siapkan anggur asam. Kemudian siapkan salib. Bukan begitu Bang Andi, Apa seperti tuh? dia dagingnya dibawa pulang. Siapkan juga setan yang merasuki orang yang akan berkhianat kepadamu. Iya juga ya. Itu namanya Mila Yesus ya. Iya. Mila Yesus. Siapkan juga tentara-tentara Roma. Tapi kalau saya diminta, tapi nggak boleh bebas hukum ya. Diminta untuk jadi tentara Roma saya mau, tapi ya bebas dari hukum. Kan ada itu Bang Andi yang mereka bikin ya, namanya dongeng ya kan. Mereka bikin tutorial begitu, dikasih salib,
mungkin berat kali kan, habis itu dicambuk emosi. Ada nggak yang bisa perlihatkan videonya itu? Emosi dia, ngamuk yang Yesus yang dibuat-buat Yesus mainan itu. Emosi dia karena dicambuk terus dari belakang. Buat Kristen jangan masuk ke rum-rum pecundang macam begini ya. Biar mereka berani keluar kandang ya. Ini pecundang semuanya ini. Ya beraninya main mute. Ya toh ya. Parah. Kasihan kali. Kok tantrum? Iya, penyembah anus anak Maria muncul. Raja pleset. Tapi saya kok Kristen nih kok melanggar semua sebagaimana yang ditulis di Yohanes 14:12 ya. Kok nggak ada yang mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus ya? Karena mereka ini sejatinya adalah anti Yesus. Mereka ini bukan, lihat buahnya kata Yesus, dari buahnya kau lihat dia. Orang-orang ini ada orang-orang cuplis dan toples yang akan diusir, Bang Andi. Iya juga ya. Iya. Yesus di masa hidup itu dia pernah minjam keledai orang. Kenapa Kristen sekarang nggak mau mengikuti pekerjaan Yesus? Minjam keledai gitu ya, satu. Ya Yesus minum anggur asam, nggak ada yang mau minum. Manggil ibunya dengan panggilan, "Woi perempuan, kamu kemana?" Nggak mau. Mau manggil perempuan guguk, nggak ada yang mau. Tapi kalau itu sering dilakuin loh. Iya betul. Kalau itu sering. Dan ada satu lagi Bang Andi, mereka ini tidak mau ngobrak-abrik pasar gitu. Maunya harus mengobrak-abrik pasarnya seperti Yesus. Iya betul juga sih. Betul. Iya benar. Masuk ke bait suci juga ya, balikkan meja pedagang itu ya. Iya betul. Tapi yang paling ini loh, itu loh tadi. Tapi sebenarnya tadi itu udah mau mengeluarkan wasiat itu. Udah mau mengeluarkan wasiat. Tapi wah bahaya ini didengar keluarga aku ini karena live. Bahaya katanya. Terpaksa dibelokin dikit. Takut dia jujur. Gak mau jujur dia. Bahaya ini Bang Handi menjebak orang. Harusnya tadi itu jangan katakan lagi live supaya dia bisa nipu-nipu gitu. Oh iya juga ya. Bang Handi bilang live YouTube. Tapi udah ketahuan penipu. Tapi udah mulai tadi tuh mengikuti arahanku tadi. Tapi di ujungnya dibelokin. Allahu Akbar. Hampir kena jebakan Batman Bang Handi dia. Iya betul. Tapi kena sih tadi sebenarnya, cuma karena dia ingat Paulus, jangan belokin dikit. Kan ada roh pembisik. Ada roh pembisik kan. Slogannya dulu dong, Bang Kaisar, slogannya dulu mulai. Betul. Oke, siap. Untuk teman-teman ya, jangan yang sekali lagi ingin mic ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Katolik penyembah kardus, gunakan dalil data dengan sesuai tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan pelintir isi Bible dengan doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton muak mendengarkan narasumber yang bodoh, karena lebih baik asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Sekali lagi saya ingatkan ya, berikan saya waktu 30 detik. Ini untuk kalian yang mau naik ya, di roomnya Bang Zuma, sahabat Bang Zuma ini bukan room sembarangan. Jadi kalian narasumber yang ingin edukasi ataupun mendapatkan dedikasi, jadilah manusia-manusia yang cerdas. Jadi sekali lagi, untuk teman viewer yang di bawah sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan, Kaisar Nero Claudius berkalam kaul di fase live. Sahabat Bang Zuma, kencangkan tap-tap layarnya sampai pecah. Ingat, sampai 1M, pecahkan layarnya. Jangan lupa follow akun host di atas, narasumber di atas. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logika, plesi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi di sini tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat.
bermanfaat dan selalu untuk diingat. Diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji. Back to host. Stay tune. Keren. Tadi kupikir apa goblokologi. Masya Allah. Goblokologi. Ya, jangan tantrum yang naik ya. Bagus. Kalau saya lanjut lagi. Kalau saya tadi persingkat itu, ini room edukasi dan motivasi, bukan kulub yang bau terasi. Gitu. Jangan dibuka dulu, bakal dia sebut semua itu nanti. Oh gitu. Iya, beliau ini orang hebat. Pelan-pelan. Loncatan berpikirnya hebat. Ustadz Sugi, saya lagi di Riau nih Ustadz Sugi ya. Rionya di mana, Bang? Lucu lah. Itu kalau lupa ya. Akun kulama yang ke Pak Ibrahim sudah mati zahid. Nanti DM ya, aku DM ya. Sudah aku DM cuma nggak kebaca gitu. Oh, boleh Bang. Oke, siap. Thank you. Stay tune. Tadi tenaga lama, Bang, gitu. di Rio kira-kira lama? Ini lawannya Ahi Sugi nih yang datang. Silakan Ahi. Alhamdulillah lama. Lawannya Ahi Sugi. Semua diam. Jangan begitu kau Besarin Ustadz Ahi Sugi. Sugi. Ustadz Sugi kau jangan begitu. Karena begini Bang Zuma, Ustadz Sugi ini sok gadis. Perasaan ini dia. Perasaan sempit. Besarin Ahi Sugi biar Udah beliau nanti ya. hadapi. Ini musuh terberatnya ini. Ya. Silakan Ahi Sugi. Ya mana dia? Mana dia? Hilang. Gak ada gunanya lah itu. Yes, siapa tahu ya, suruh bikin setiap hotel naik, suruh kerjakan Yohanes 14:12 ya, suruh bikin apa ya, wasiat ya. Iya. Juga ya persyaratannya. 1 Yohanes 2 nomor 6. Karena itu yang paling perih itu. Udah bisa di situ. Gambar yang saya kirim dipakai dong, Ahi. Mantap tuh. Ditaruh di mana? Profil apalah. Oh iya nanti Ahi, syukran ya, makasih. TikTok lah. Iya, sip. Lanjut. Ya udah, untuk sela-sela diskusi ini rehat sejenak, banyu minum air segelas untuk lepas dahaga. Kami masih membuka untuk kaum muslimin dan muslimat untuk mengikuti mila Ibrahim, yaitu Idul Kurban, bukan Idul Kulub gitu ya, bukan kulub berbau terasi gitu ya. Parah. Nah, untuk itu kami masih menunggu teman-teman yang ingin kurban di Masjid Nur Maulidah di Bolangi, Sulawesi Selatan. Kami masih menunggu. Tetap ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank BTN, nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bisa seikhlasnya, bisa borong 1 ekor. Bisa, tapi hati-hati, kulub tetap nggak boleh bau terasi, kira-kira begitu. Parah. Menghibur kali sahabat kita ini. Halo Bang Zuma. Iya, halo Bang. Selamat malam. Malam Bang. Iya. Gini Bang, saya cuma mau nanya sedikit aja tentang Bible. Ini saya juga sedang mempelajari Islam sama Bible. Izin Iya. Bang, Duta Aquarium ini Islam atau Kristen? Oh, saya bukan dua-duanya Bang. Tapi saya sedang apa ya? Agnostik mungkin. Bukan. Saya Buddhis Bang. Oh yes. Oh Buddhis, masa. Terus Bang? Tapi saya emang sedang mendalami Islam sih, gitu. Insya Allah. Kalau saudara Duta ini gunakan akal, insya Allah akan ketemu dengan hidayah. Silakan pertanyaannya Bang, silakan. Ya, jadi saya sering gini ya, saya sering tanya ke agama Kristen gitu. Jadi gini, saya berkali-kali baca Bible itu kan memang Yesus itu hanya dikirim untuk Bani Israel. Iya. Nah, mereka itu selalu menjawabnya begini. Kan itu lagi ngomong sama wanita Kanaan ya. Iya. Nah, akhirnya wanita Kanaan ini kan anaknya tuh disembuhin. Mereka bilangnya itulah karena wanita itu percaya nih sama si Yesus itu Tuhan. Makanya si Yesus ini berlaku juga untuk umat manusia yang lain.
Nah, saya udah ketemuin beberapa ayat yang di Bible, bahkan amanat agung Yesus itu ternyata bukan ayat asli. Iya, betul. Saya udah mengatakan itu kepada orang Kristen, tapi mereka tetap ngeyel gitu kan, bahwa buktinya itu wanita kanan itu disembuhkan kok. Jadi itu udah jelas. Nah, menurut Bang Zuma, bagaimana bagaimana menjawab itu gitu? Iya, sederhana sih sebenarnya. Pertama, kalau Yesus itu untuk seluruh bangsa, berarti ajaran Yesus harus dipraktekin dong, ya kan? Mereka mengatakan Yesus itu diutus untuk ke seluruh dunia, untuk ke seluruh bangsa. Faktanya mereka menyembah di gereja, Yesus menyembah di sinagoge. Syarat masuk di sinagoge pertama harus mandi junub dulu, melepaskan alas kaki, wudhu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Dan syarat yang paling hebat lagi, wajib hukumnya sunat. Itu masuk ke sinagoge, wajib sunat, gak bisa tidak. Oke. Itu satu. Kalau Yesus untuk seluruh bangsa, maka mereka ini adalah pengikut Yesus, maka mereka nggak ke gereja, mereka maksudnya ke sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Tapi sayangnya mereka tak bersunat. Itu satu. Yang kedua, kalau Yesus ini untuk seluruh bangsa, lalu mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, kenapa mereka ibadah hari Minggu? Bukankah Yesus ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu? Ketiga, kalau Yesus itu untuk seluruh dunia dan mereka mengaku bukan orang Yahudi tapi sebagai pengikut Yesus, Yesusnya itu tidak makan babi, lalu kenapa mereka makan babi? Katanya Yesus untuk seluruh bangsa, berarti mereka harus mengikuti Yesus. Ketika dia mengaku sebagai pengikut Yesus, maka apa yang menjadi kaidah ibadah Yesus harus mereka ikuti. Yesus kemudian bersunat. Kalau Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa dan dia mengaku sebagai pengikut Yesus, maka mereka harus bersunat. Jadi pengakuan bahwa dia adalah pengikut Yesus, Yesus untuk seluruh bangsa, itu bisa dibantah dengan perilaku keagamaan mereka itu sendiri. Yesus datang mempraktekkan sujud dalam beribadah. Yesus datang mempraktekkan menyembah kepada apa yang ada di langit, sedangkan mereka mempraktekkan menyembah kepada anak Maria, anak manusia. Jadi kalau Yesus itu datang untuk bangsa, maka seluruh bangsa harus mengikuti pola keagamaan Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Coba, Yohanes 14:12. Lalu dikatakan kemudian di dalam Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini Yesus curhat kepada Tuhannya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi orang banyak yang mengelilingi aku di sini. Aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti pengikut Yesus percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Sedangkan mereka tidak kemudian mengikuti dan tidak percaya kalau Yesus itu hanya utusan Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri. Jadi dengan mereka menyembah Yesus, dengan mereka kemudian ibadah minggu, dengan mereka kemudian makan babi, dengan kemudian mereka itu tidak bersunat, membantah sendiri ungkapan yang terlontar dari mulutnya kalau Yesus itu diutus kepada seluruh manusia, dan membantah sendiri iman mereka kalau mereka itu adalah pengikut Yesus. Mari kita masuk ke dalam ranah dalil. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid Yesus diutus oleh Yesus. Lalu Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Kristen umat Israel? Bukan. Yohanes 17 nomor 9.
kata Yesus, ini kata Yesus, aku berdoa untuk Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa hanya untuk mereka saja, yaitu Bani Israel. Kisah Para Rasul 16 nomor 6, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Matius 2 nomor 2, dan mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yesus diceritakan sebagai raja orang Yahudi. Lalu kemudian dikatakan di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Apa yang dikatakan di sana? Ini yang lebih akurat ini. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, Allah telah membangkitkan juru selamat untuk orang Israel, yaitu Yesus. Ayo, ini dalil tidak bisa mereka bantah. Kemudian terakhir 1 menit paling lama, ketika dikatakan dalam Matius 24 bahwa seorang wanita Samaria itu kemudian dikabulkan permintaannya, itu justru karena perempuan itu mengakui dirinya guguk. Wanita itu mengaku anjweng, wanita itu tidak mengaku domba, sedangkan mereka orang Kristen ini mengaku domba. Padahal domba itu di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba hanya Bani Yakob. Mereka bukan Bani Yakob, mereka Bani Kamfret. Bukan Bani Yakub, berarti mereka bukan domba. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Itulah mereka. Siapa kira-kira yang menyamar sebagai Yahudi? Siapa yang menyamar seperti Yahudi? Hindu? Enggak mungkin. Buddha? Tidak mungkin. Islam? Tidak mungkin. Yang menyamar seperti Yahudi hanyalah orang Kristen. Berarti menurut Yesus, waspadalah kepada orang Kristen. Begitu maksudnya. Begitu saudara. Baik Bang. Ya. Mantap. Iya. Soalnya saya memang sering saya tuh masih nggak paham sama logika mereka gitu. Berkali-kali mereka sebut Tritunggal itu ada, padahal sering saya kasih ayat kalau memang Tritunggal itu nggak pernah ada konsepnya gitu. Iya. Dan mereka selalu bawa itu yang ke awalnya firman itu dari Allah. Firman itu Allah sendiri. Iya. Mereka selalu bawa ke sana dan ternyata ayat itu pun palsu juga gitu. Iya, betul. Itu adalah filsafat Himne Plato. Iya, ternyata itu ayat palsu juga. Bahkan betul. Saya mendalami Bible juga. Dulu saya pengen masuk Kristen, makanya saya mendalami dulu, Bang, gitu. Oh. Iya. Namanya? Saya baca Yesus itu diangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan jelas itu ada dua entitas, Bang. Benar sekali. Nah, sekarang begini, saya boleh nanya nggak? Pernah nggak saudara itu membaca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23? Itu tentang apa ya? Boleh, Anda punya Bible? Oh enggak, saya cuma buka YouTube aja, buka Google aja. Coba dibuka Google-nya dan dibaca. Matius berapa, Bang? Matius 7. Matius 7. Nomor 22 sampai nomor 23. 22 sampai 23. Oke. Coba dibaca. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Siapa yang diusir di situ?
Ya orang-orang yang orang Kristen lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau terjemahan Al-Quran pernah baca? Saya baru mendalami Al-Quran dikit-dikit aja Bang. Jadi gini, saya heran sama Oten ya. Saya mendebat soal Bible, tapi tuh mereka menyerang saya sebagai Islam, padahal saya nggak pernah membandingkan. Nah, pas mereka nyerang pakai apa ya? Pakai misalnya mereka nanya apa namanya Nabi Muhammad kenapa pedofil? Bahkan saya tuh bisa menjelaskan Bang dengan logika gitu. Saya bukan Islam, tapi saya bisa menjelaskan dengan logika. Saya bilang ini. Zaman dulu sama zaman sekarang peraturannya beda. Zaman dulu bahkan sebelum ada Islam, raja-raja Inggris itu udah nikahin anaknya umur 6 tahun sama raja lain buat mempersatukan kekuasaan. Jadi kalau dibandingkan peraturan zaman dulu sama zaman sekarang, nggak nyambung. Iya. Nah, pas saya ngomong kayak gitu, langsung mereka diem. Lagian kalau orang pelaku pedofil itu korbannya pasti bukan cuma satu. Iya. Sedangkan Nabi Muhammad satu pun tak ada korbannya. Iya. Yang dikatakan korban pedofil itu korbannya pasti akan trauma, takut kepada yang melakukan tindakan tidak senonoh kepada dirinya. Loh, Siti Aisyah itu satu-satunya bini yang menghafalkan perkataan Rasulullah, hadis beliau ribuan bahkan sampai 2000 hadis. Bagaimana mungkin seorang korban pedofil menghafalkan perkataan-perkataan orang yang melakukan tindakan yang tidak senonoh kepadanya? Yang ada takut mendengarkan suaranya, ya kabur. Ini menghafal kemudian. Seperti itu, Bung. Yep. Jadi kesimpulan kita di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang Kristen itu diusir kemudian oleh Yesus. Apa kata terakhir? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di dalam Bible sendiri Matius 13 nomor 50, orang yang berbuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, nanti setelah ini mungkin saudara boleh membaca Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Di situ umat Islam kemudian yang melakukan sholat justru dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan harta warisan. Kalau disebut harta warisan, kalau disebut warisan Bang, berarti itu adalah hak kepunyaan, tidak bisa diganggu-gugat. Gak bisa diganggu-gugat. Itu adalah harta warisan. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, umat Islam itu memiliki warisan. Apa warisan umat Islam? Surga Firdaus. Disebutkan langsung di situ. Sedangkan sama kebalikannya disebutkan langsung juga oleh Yesus, mereka diwariskan neraka. Jadi ya disitulah pembandingnya ya saudara ya. Saya kira begitu untuk sementara, silakan. Ya, kalau saya karena saya sering debat sama Kristen dan mereka sering melontarkan apa ya pertanyaan Islam gitu, jadi otomatis saya baca itu Bang. Jadi saya belajar dua-duanya, belajar Kristen sama belajar Islam gitu kan. Jadi mereka pernah tanya, lu sendiri apa namanya sembayang sama batu gitu, apa namanya, dan mereka bilang cium batu bisa hapus dosa gitu. Ini sebelum saya baca ya, sebelum saya baca Al-Quran, saya udah mikir pakai otak saya, ini nggak mungkin batu ini bisa hilangin dosa. Karena saya udah tahu kalau Islam itu logikanya itu luar biasa menurut saya. Iya. Saya baca nih, oh ternyata Nabi siapa ya bilang pokoknya batu ini ada
dan tidak ada itu nggak akan mengganggu umat manusia. Jadi Nabi Muhammad cium itu bukan untuk menghapus dosa, bukan. Hanya untuk apa ya? Saya lupa. Nah, saya sampaikan itu kan ke orang Kristen. Mereka juga langsung diem aja, Bang. Iya, karena sejatinya proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Orang yang mencium batu bara dosanya dihapuskan. Ada juga di dalam Keluaran 29 nomor 14, orang yang bakar tai sapi dosanya dihapuskan. Banyak itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, mencium batu dan kemudian menyentuh batu itu dengan tongkatnya, bukan menyentuhnya yang menghapuskan dosa, bukan. Tetapi upaya manusia untuk mentaati, untuk meraih itu, untuk datang ke sana. Sama seperti ketika orang itu kemudian membuang duri yang ada di jalan, itu menghapus dosa dalam Islam. Bukan durinya yang menghapuskan dosa, tetapi perbuatan, tindakan melakukan itulah yang menghapuskan dosa. Sama seperti puasa, puasa menghapuskan dosa, sholat juga menghapuskan dosa. Bukan berarti sholatnya yang menghapuskan, tapi perilaku tindakan manusia akan perintah Tuhan itulah yang membuat manusia itu dosa-dosanya dihapuskan. Jadi ketika orang itu susah, sulit, berusaha dengan sekuat tenaga mengumpulkan harta untuk datang ke tanah suci Mekah, niatnya apa? Untuk menyentuh, atau untuk beribadah, atau untuk bersiara sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Maka upaya pengorbanannya sampai hingga mereka sampai di tanah suci Mekah, menyentuh batu itu, atau kemudian tidak menyentuh, hanya melambaikan tangan kepada batu itu upaya dia ke sana, pengorbanan dia ke sana, nilai daripada pengorbanannya dinilai dengan penghapusan dosa-dosanya. Bukan batunya yang menghapuskan dosa, bukan durinya yang menghapuskan dosa, tetapi hakikat daripada tindakannya itu yang menghapuskan, yang mendapat nilai dari Tuhan. Ini hambaku betul-betul taat. Ketika ku perintahkan begini, benar-benar diikutin. Babi itu adalah makanan yang paling nikmat, dikelilingi oleh pemakan babi. Tapi karena saya larang, betul-betul dia taat. Maka dihadiahkanlah penghapusan dosa-dosa. Seperti itu, saudara. Jadi memang Islam itu diperintahkan untuk berakal. Gak ada orang sampai ke Islam kalau tidak menggunakan akal, gak ada. Coba Anda lihat orang-orang yang tadinya sama seperti saudara Felix Lau. Siapa namanya? Felix, Ustaz Felix. Si Jesslyn, ya. Jesslyn. Jesslyn dia Kristen. Sama seperti Kohani. Coba. Kodonditan. Iya, Kodonditan. Coba dilihat. Ko Stephen. Ya. Mereka adalah orang-orang pemikir semua. Karena rata-rata memang orang sipit mata itu suka berpikir. Iya. Ya, seperti itu, Bung. Jadi ketika mereka kemudian masuk ke Islam, mendalami Islam, wow, mereka bisa jadi corong besar itu. Nah, itulah yang terjadi saat sekarang. Nah, kalau pindah ke Kristen kan semua bisa dimakan, Bang. Apa nggak enak gitu, Bang? Kalau Islam